Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 869 menentukan hidup dan mati semua makhluk. Song Duan menghindari pertempuran antara hujan pedang dan Dragonstone Great Array, dan langsung menyerang ke tubuh Dimas Wu. Dia tahu Dragonstone Great Array tidak akan bisa dihancurkan dalam waktu yang cepat. Jika dia terus menyerang ke Dragonstone Great Array, maka kekuatan yang dia keluarkan akan sia-sia, dan akhirnya dia belum tentu bisa membunuh Dimas Wu. Song Duan teringat dengan cara untuk menangkap penjahat, dia harus menangkap rajanya terlebih dahulu. Dia akan mengambil kesempatan ketika Dragonstone Great Array menyerang hujan pedang. Dimas Wu pasti sudah tidak memiliki perlindungan lagi, maka dirinya tiba-tiba akan menyerang Dimas Wu. Selama dia bisa membunuh Dimas Wu, maka Dragonstone Great Array pasti akan hancur. Dengan niat membunuh yang dimilikinya, Song Duan dengan bayangan pedang besar langit yang tak terhitung jumlahnya itu membentuk menjadi sebuah pusaran air yang mengerikan dan langsung menirang ke arah Dimas Wu dengan cepat. Dimas Wu awalnya tenggelam dalam memperkuat serangan Dragonstone Great Array miliknya, namun tiba-tiba dia melihat serangan membunuh Song Duan mengarah pada dirinya, membuatnya terkejut dan merasakan sebuah bahaya yang mendekatinya. Seolah-olah dewa kematian sedang mencekiknya, membuatnya sesak nafas dan serangan jantung. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung mengembalikan semua kekuatannya pada Dragonstone Great Array, lalu dia mengumpulkan semua energi sejati dan roh jahat miliknya kepada kedua tangannya, lalu dia menyerang Song Duan yang sedang menyerang ke arahnya. Ketika kedua tangannya keluar, sebuah kekuatan yang tidak ada habisnya dengan amarahnya yang bergejolak langsung menyerang ke arah Song Duan. Ini adalah serangan yang memiliki semua kekuatan yang dimiliki oleh Dimas Wu yang kuat dan tak tertandingi. Mati kamu! Song Duan yang menirangnya itu tiba-tiba berteriak. Sebelum suaranya jatuh, pedang besar langit yang berada di sekitar tubuhnya sudah lepas darinya, dengan cepat menyerang ke arah kedua telapak tangan Dimas Wu. Bruak. Hanya terdengar suara ledakan yang keras saja. Mereka berdua bertarung di tengah langit. Pertarungan antara mereka berdua menyebabkan gempa yang kuat, suara ledakan yang kencang, dan membuat langit bergetar. Kekuatan telapak tangan dari Dimas Wu sekali ditabrak, seketika membuat getaran yang hebat yang dalam beberapa detik, kemudian runtuh dan tidak menghasilkan apa-apa. Namun pusaran air dari pedang besar langit Song Duan masih terus menyerang Dimas Wu tanpa ampun. Dimas Wu menggerutkan keningnya, dia memiliki niat untuk melakukan perlindungan lagi, tapi waktunya sudah tidak sempat. Sebelum dia sempat menambah kekuatannya, pusaran air yang besar itu sudah datang menyerangnya. Pus! Pusaran air yang besar itu seperti gelombang besar yang menghantam tubuh Dimas Wu. Setelah itu Dimas Wu memuntahkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu darah segar memenuhi udara itu, tubuh Dimas Wu seperti ditembak dari langit dengan percikan darah, membuat tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah dengan keras. Kekuatan pedang besar langit dari Song Duan yang tidak terkalahkan itu langsung membuat Dimas Wu terjatuh. Pemenang dan yang kalah akan ditentukan oleh jurus ini. Dimas Wu akhirnya dikalahkan oleh Song Duan. Semenjak Dimas Wu jatuh ke tanah, Dragonstone Great Array miliknya juga ikut kalah dan menghilang karena tidak ada bantuan kekuatan dari tubuhnya dan di bawah serangan pedang besar langit dari Song Duan. Dengan cepat tempat kejadian yang besar itu kembali berubah menjadi tenang. Song Duan menjadi pemenang dari pertempuran ini. Dimas Wu kalah dengan memalukan. Pertempuran besar ini sudah berakhir. Song Duan kembali turun ke tanah, berdiri dengan tegak, dia memandang remeh Dimas Wu dengan memasang gaya yang seperti seorang pemenang, berkata, "Sekarang aku ingin lihat bagaimana caramu untuk menghindar lagi." Sebelumnya Dimas Wu selalu menggunakan Dragonstone Great Array untuk menjadi pelindung tubuhnya sehingga membuat Song Duan mendapatkan beberapa kali kerugian. Sekarang akhirnya dia bisa membuat Dragonstone Great Array hancur,
pelindung tubuh Dimas Wu sudah tidak ada lagi, maka Song Duan sudah pasti akan memenangkan peperangan ini. Dimas Wu terbaring di atas tanah, sudut bibirnya mengeluarkan darah segar dengan wajah yang sangat pucat. Kekuatan pedang besar langit benar-benar kuat. Dimas Wu mendapatkan serangan yang besar, luka yang diderita olehnya juga cukup serius. Seluruh tubuhnya dari dalam hingga keluar terasa sangat sakit, kepalanya juga terasa sedikit sakit, sepertinya serangan ini berhasil membuat saraf dalam tubuhnya rusak. Sekarang tubuh Dimas Wu terasa sangat lemah, dia melihat tatapan mata Song Duan dengan sedikit lemas, nyawanya sudah berada dalam keadaan yang free. Bagi orang yang hampir mati, Song Duan tentu saja tidak tertarik untuk menggunakan kekuatannya. Dia sekarang hanya berpikir untuk mengirim Dimas Wu kembali kepada tempatnya. Di dalam tatapan matanya terdapat sebuah aura membunuh yang kuat, dalam tubuhnya mengeluarkan aura yang dingin. Dia mengangkat pedang besar langit yang berada pada tangannya dan ditebaskan kepada Dimas Wu. Bruak. Satu kibasan pedang membuat udara melesat, langit menderu dan bergetar, kekuatan alam mulai berkumpul menjadi satu. Pedang besar langit itu langsung menyerang ke arah Dimas Wu, membuat sebuah getaran yang besar pada langit, seolah-olah seluruh langit akan runtuh, dan makhluk hidup manapun tidak akan bisa kabur dari sini. Tao Ti melihat pedang besar langit Song Duan yang akan menyerang ke arah Dimas Wu, membuat hatinya merasa sangat cemas. Dia sangat yakin dengan keadaan Dimas Wu sekarang. Jika dikibas dengan pedang besar langit yang menyeramkan ini, maka dia pasti akan hancur berpeking-keping. Bahkan raut wajah Dimas Wu sendiri langsung berubah pesat, menghadapi pedang yang sangat mengerikan ini. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, hatinya saat ini merasa sangat kecewa. Namun pada saat ini sebuah bayangan naga besar tiba-tiba bersinar kemari. Dimas Wu bisa melihat dengan jelas kalau ini adalah tubuh Tao Ti. Tao Ti mengeluarkan suara auman yang menggetarkan langit, kedua matanya memerah, mengeluarkan taringnya, tanpa memperdulikan apapun dia langsung menyerangnya. Di saat bersamaan, aura membunuh dalam tubuhnya juga ikut meledak. Tao Ti keluar. Semenjak dia sudah menyetujui untuk ikut bersama dengan Dimas Wu ke Gunung Tianling, dia sudah membuat persiapan untuk hidup dan mati bersama dengan Dimas Wu. Sekarang Dimas Wu berada dalam bahaya, jadi dia tidak mungkin diam begitu saja. Dia akan mengurahkan semua tenaganya untuk menolong Dimas Wu. Setelah sampai di hadapan Dimas Wu, Tao Ti langsung mengeluarkan dua buah cakarnya. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyambut serangan pedang yang akan datang. Tao Ti adalah sebuah monster buas selama ribuan tahun, kekuatan miliknya tidaklah lemah, dia mencoba melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan serangannya, kekuatannya juga bisa mengguncangkan langit. Hanya saja terlihat jelas kalau kekuatan pedang besar langit milik Song Duan lebih kuat, apalagi kumpulan kekuat alam yang tidak terkalahkan itu. Duar. Semua kekuatan yang dikeluarkan oleh Tao Ti sudah bertemu dengan pedang tidak terkalahkan oleh Song Duan, yang menyebabkan sebuah suara ledakan yang besar, yang memancarkan potensi yang menghancurkan langit. Ketika kekuatan mereka berdua bertemu, kekuatan Tao Ti dengan cepat hancur dan menghilang dalam sekejap, namun pedang milik Song Duan yang tak terkalahkan itu terus maju ke depan dan menyerang tubuh Tao Ti. Aduh! Pedang yang panjang itu seketika menusuk Tao Ti. Di tengah udara itu tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan dari Tao Ti. Sebuah darah segar keluar dari tubuh Tao Ti. Pedang panjang itu membentuk sebuah lubang besar pada perut Tao Ti. Untungnya daging tubuh Tao Ti sangat keras. Ilmu yang dimilikinya juga tidak dangkal. Jadi bisa dibilang kekuatan yang dikeluarkan oleh Song Duan tadi cukup lemah. Jadi dia tidak langsung mati karena pedang ini. Tapi meskipun dia bisa menyelamatkan nyawanya, tapi luka yang diderita olehnya cukup parah. Bagian perut Tao Ti lebih lembut dari bagian tubuh lainnya, jadi luka pedang yang didapat olehnya cukup dalam. Ketika tubuhnya terlempar ke belakang, luka pada perutnya tidak hanya mengeluarkan darah segar saja, bahkan organ dalam perutnya juga ikut keluar. Hal ini sungguh mengejutkan. Adegan itu penuh darah dan menakutkan. Kekuatan pedang besar langit itu sungguh luar biasa, satu pedang itu saja hampir merenggut nyawanya.
Setelah Taoti jatuh ke lantai, tempat itu berubah menjadi hening. Dimas Wu melihat dengan mata kepalanya sendiri, Taoti demi menolong dirinya dia rela terluka parah dan dalam keadaan sekarat, dia membelalakkan matanya, jantungnya berdebar dengan kencang, emosi dalam dirinya melonjak. Dan Song Duan memasang wajah yang suram, tatapan matanya dingin melihat ke arah Taoti, meremehkan berkata, seekor hewan yang tidak berguna berharap bisa menolong pemiliknya. Song Duan hanya memandang remeh dan tidak menyukai Taoti, dia malas berlama-lama melihat hewan itu, setelah itu dia langsung mengalihkan tatapan matanya kembali pada Dimas Wu. Dia seperti seorang Raja Yama yang bisa menentukan hidup dan mati semua makhluk, setelah itu dia melihat Dimas Wu tanpa perasaan, dengan tajam berkata, sekarang, aku ingin melihat siapa yang masih ingin menolongmu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.